Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hidup dan mati dikuasai lidah. Tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 21. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kolose 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: teguran dapat membentuk kita, namun dorongan akan memotivasi kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah kata-kata yang hidup, kisah inspiratif. Kata-kata yang mendorong semangat dapat menjadi kata-kata yang hidup, yang membawa motivasi baru bagi hidup kita. Mark Twain mengatakan bahwa ia dapat hidup selama 1 bulan penuh hanya karena ia menerima satu pujian yang baik. Namun suatu dorongan Kristiani lebih dari sekadar pujian atau tepukan di pundak. Seorang penulis menggambarkan hal itu sebagai jenis ungkapan yang menolong seseorang untuk ingin menjadi seorang Kristiani yang lebih baik, bahkan saat hidup ini sulit. Ketika masih muda, Larry kerap menderita gagap, sehingga ia sempat merasa malu pada sebuah pertemuan sekolah. Beberapa waktu kemudian, saat berdoa dengan suara keras pada sebuah kebaktian gereja, kegagapannya menyebabkan kata-kata dan teologinya menjadi kacau di dalam doanya. Karena ia merasa akan ditegur dengan keras, Larry kemudian menyelinap keluar dari kebaktian,
dan memutuskan untuk tidak pernah lagi berbicara di depan umum. Di pintu keluar ia diberhentikan oleh seorang pria lanjut usia yang berkata, "Larry, ketahuilah, apapun yang engkau lakukan bagi Tuhan, saya akan mendukungmu 1000%. Tekad Larry untuk tidak pernah berbicara di depan umum lagi langsung lenyap. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia berbicara kepada orang banyak dengan penuh percaya diri. Paulus mengajarkan kepada kita untuk membumbui ucapan kita dengan penuh kasih. Kolose 4 ayat 6, dengan melakukan hal itu, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang hidup, yang memberi dukungan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Dari tanggal 29 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 18 September tahun 2020, kalender Ibrani memasuki tahun 5780 yang disebut dengan tahun Pi. Sebelum kita meninggalkan tahun Pi dan memasuki tahun baru menurut kalender Ibrani yaitu tahun 5781 yang disebut tahun Pi Alef, kita akan merenungkan kembali makna dari tahun Pi dan apa yang menjadi tuntunan Tuhan untuk kita semua selama tahun Pi ini. Kata Ibrani Peh artinya mulut, dapat dipahami bahwa huruf Pi adalah gambaran perkataan yang dapat menciptakan realitas atau menjadi kenyataan. Sama seperti yang ditulis di kitab Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah berfirman maka semuanya ada dan diciptakan, manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling istimewa diberikan kuasa yang sama, melalui lidahnya. Dengan kata lain, kata-kata yang diucapkan memiliki kuasa untuk menentukan kehidupan atau kematian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gema artinya bunyi atau suara yang memantul. Jadi kata menggemakan artinya memantulkan, mendengungkan, membalikkan kata-kata yang kita ucapkan dan yang digemakan pada akhirnya akan kembali kepada kita yang mengucapkannya. Orang percaya yang ingin memiliki realita kehidupan yang baik tentu saja harus menjaga lidahnya atau perkataannya dengan tidak berkata-kata yang jahat, tetapi justru membiasakan diri untuk memperkatakan yang baik dan positif. Sesuai janji firman Tuhan, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi realita apa yang ingin kita ciptakan di hidup kita? Kesembuhan, kelimpahan, kesuksesan? Dengan menggemakannya maka kita akan memakan buahnya. Surat Yakobus pun mengatakan betapa lidah memiliki pengaruh yang besar yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan manusia. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 3 ayat 6. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita. Kata-kata kasar yang kita ucapkan, kata-kata dusta, fitnah, gosip, umpatan dan lain-lainnya apabila kita menggemakannya pada akhirnya semua itu akan berbalik kepada kita sendiri.
Akibatnya kita menjadi orang yang tidak disukai, tidak dapat dipercaya, dijauhi orang dan berpotensi mendatangkan kesukaran atau masalah di kemudian hari. Amsal 21 ayat 23, dan akhirnya akan membawa kita kepada kematian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36-37. Tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, yang positif, yang jujur, akan menjadi berkat bagi orang lain. Ia menyembuhkan, menguatkan yang lemah. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan bahwa lidah seorang murid dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya 50 ayat 4. Semua itu akan berbalik kepada kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang disukai dan dipercaya oleh orang lain, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang baik. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor, pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Demikian juga apabila kita mengucapkan dan menggemakan kata-kata yang optimis untuk diri kita sendiri, sekalipun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, kekurangan, kesesakan, dan kesusahan, maka perkataan itu semua akan berbalik kepada kita, dan kita akan mengalami kehidupan yang baik. Tetapi apabila kita mengucapkan dan menggemakan kata-kata yang pesimis, keluh kesah, maka kita akan mengalami kegagalan, kecelakaan, ketidakberuntungan, dan akhirnya kematian. Karena kata-kata yang kita ucapkan adalah sebuah doa yang memiliki kuasa untuk mewujudkannya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Amsal 18 ayat 20. Sekarang kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa lidah. Ia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mewujudkan apa yang kita ucapkan baik ataupun jahat. Oleh sebab itu kita harus bijaksana dalam menggunakan lidah kita. Dua hal dalam mengendalikan lidah kita. 1. Menjaga hati. Hati sangat berperan penting dalam hidup kita. Karena segala sesuatu bersumber dari hati. Apapun yang kita pikirkan dan katakan semuanya berasal dari hati. Jika hati kita baik, maka pikiran dan perkataan kita juga akan baik, demikian juga sebaliknya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 34-35. Hati kita sangat dipengaruhi oleh keadaan yang kita alami, maka untuk menjaga hati tetap baik dan bersih, kita sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Seperti yang firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dengan tidak mengizinkan semua peristiwa-peristiwa menyakitkan hati, yang membuat kecewa,
sedih, marah dan lain-lain yang terjadi di hidup kita masuk ke perbendaharaan hati kita. Semua peristiwa yang buruk yang terjadi harus segera ditanggulangi dengan berusaha untuk mengampuni dan melupakannya, sehingga senantiasa terpancar kehidupan, kata-kata yang memberkati orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5, 2. Dipenuhi Roh Kudus. Surat Yakobus 3 ayat 6-8 menekankan kecenderungan kita untuk berdosa dalam perkataan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus 3 ayat 6-8. Tuhan Yesus berjanji bahwa kita akan memiliki kuasa apabila Roh Kudus turun atas kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya, karena lidah kita dinyalakan oleh api neraka yang akan mencondongkan kita kepada perkataan yang sia-sia dan jahat. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan membuat kita semakin bertumbuh dewasa rohani. Kuasa Roh Kudus akan memampukan lidah kita untuk berkata-kata yang baik dan positif, dan kita menjadi orang sempurna yang mampu untuk menguasai lidah dan juga seluruh tubuh kita. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 2. Seperti yang Musa katakan kepada bangsa Israel, Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Demikian juga orang percaya dihadapkan dengan pilihan yang sama, yaitu kehidupan atau kematian. Salomo mengingatkan kita, bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang dapat mewujudkannya. Sesuai dengan apa yang kita ucapkan, demikianlah yang akan terjadi. Sebab kata-kata yang kita ucapkan adalah doa kita. Pada akhirnya, semua kata-kata yang kita ucapkan dan gemakan, semuanya akan kembali kepada kita sendiri dan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 12-13. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.